Halo, selamat sore teman-teman semua, keluarga besar Silent Trader Academy. Kembali lagi bersama saya, Asisten Silent di Panduan Basic VVIP Silent Trader Academy. Jadi di video kali ini adalah update untuk panduan bot. Nah, bot yang sebelumnya itu videonya sudah ada di sini, ada di channel Panduan Basic. Teman-teman bisa tonton di video yang ini untuk mengetahui cara pakai bot kita gimana sih? Nah, kita kan semua tahu sudah ada Jobot, dan Jobot ini ada dua link. Jadi yang satu adalah bot untuk signal, lalu yang kedua adalah bot untuk screener dan charting. Nah, posisinya saat ini untuk bot yang screener dan charting ini ada beberapa update, sedangkan untuk signal bot itu masih sama-sama saja. Namun ada beberapa hal yang akan saya jelaskan ulang di sini karena beberapa member sebelumnya mengalami kesulitan, ketidakpahaman tentang ini maksudnya cara bacanya gimana. Sehingga akan saya jelaskan di video ini. Namun lebih detailnya untuk fitur-fitur chart yang lama seperti contohnya SR, kemudian Fibo, dan lain sebagainya, itu yang sama persis seperti di video sebelumnya tidak akan saya jelaskan ulang karena teman-teman bisa menonton video tersebut karena sebenarnya sama saja isinya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke perubahan yang pertama tentang penjelasan signal bot dulu deh. Banyak teman-teman member yang masih bingung dan bertanya kepada saya, gimana sih sebenarnya cara baca VVIP signal bot? Nah, signal ini pertama-tama kita perlu tegaskan bahwa signal yang keluar di bot itu bukan merupakan rekomendasi, tapi merupakan filter. Ada 600 lebih, hampir 700-an saham tercatat di bursa. Dalam posisi live trade kita tidak mungkin ngebukain satu-satu 700 semua. Kalau misalkan satu saham butuh 10 detik saja, untuk membuka 700 saham butuh 7000 detik. 1 menit itu 60 detik. Kalikan saja, berarti sekitar pokoknya lama deh. Dan itu nggak akan efisien untuk kita mencari-cari, belum nanti ngeliat broksum, yang ngeliat apanya, jadi tidak efisien. Sehingga bot ini kita buat untuk menemukan saham apa sih yang menarik di bursa untuk dicopet saat ini. Nah, yang ada di signal bot itu bisa di hold ketika Anda benar-benar yakin terhadap saham yang keluar di signalnya. Jika Anda tidak yakin atau bingung atau masih belum paham cara analisa teknikal, sebaiknya tidak menggunakan bot ini terlalu besar dananya. Kalau mau incip-incip bolehlah, misalkan dana ada 100%, gunakan paling maksimal 5% dulu deh buat coba-coba di Jobot. Kalau Anda sudah paham cara analisanya, apa yang dilihat setelah keluar di bot, silahkan digedein, nggak masalah. Karena apa yang keluar di Jobot sama sekali tidak kita kawal. Sifatnya alert, bukan rekomendasi. Kalau mau beli rekomendasi dikawal, itu ada di channel harian dan channel swing. Di sini, ini rekomendasi di sini. Kalau ini adalah alat bantu analisa. Begitu. Ada dua menu, ya, ini saham break volume dan signal buy. Signal buy itu mempunyai 5, 6, 7 sekitar segituan filter, mulai dari volume, bla bla bla, dan teknikalnya juga, yang itu kita kombinasikan sehingga keluarlah persentase ini. Nah, ada yang 90%, 70%, 80%, paling rendah itu 60%. Nah, ini ada SWOT 60%. Bedanya gimana, Om? Simpelnya yang perlu Anda tahu adalah kami menyarankan yang 70% ke atas. Idealnya 80-90% saja yang dimainkan, karena ke bawahnya itu agak lemah berarti. Dalam artian kita punya parameter 1-10, dia cuma menuhin 7 kriteria nih. Ibaratnya dapat nilai 7, mendingan kita beli yang 8 dong. Kemungkinannya lebih besar untuk melanjutkan kenaikan dan kita memperoleh profit, daripada kita beli yang nggak jelas, kemudian tiba-tiba dibret, volumenya hilang, bitnya dilepas, diguyur, dan lain sebagainya. Karena persentase ini juga mempengaruhi kekuatan tren. Apakah pasti akan naik? Tidak. Makanya untuk menggunakan signal bot perlu analisa teknikal dari teman-teman Bapak Ibu semua, masing-masing menganalisa kembali, melihat sahamnya layak nggak kalau aku masih beli sekarang.
Dari signal buy dulu kita mulai ya. Persentase tadi sudah kita jelaskan. Bintang ini maksudnya apa Om? Ini adalah saham syariah ya. Kemudian kenapa Om kadang price yang keluar, price ini kan harga ketika alert itu muncul. Jadi 14.45 di tanggal 23 Juli kemarin, Inco ketika keluar sinyalnya 14.45 posisi harganya di 5.400. Nah, kadang ada nih Om yang harganya sudah di atas resisten. Ini maksudnya gimana? Ketika harga di atas resisten berarti dia sudah breakout dari resisten yang sebelumnya. Sehingga sekarang titik resisten ini ketika price di atas resisten bisa dijadikan titik SL. Begitu. Ketika dia turun lagi ke bawah 134 bisa CL dulu. Karena berarti dia tidak kuat bertahan di atas resistennya. Seperti itu ya. Jadi kenapa kok resisten kadang di atas kadang di bawah? Ya begitu, kalau misalkan masih harga sekarang masih di bawah resisten berarti belum breakout, tapi dia memenuhi misalkan kriteria volume, teknikalnya gimana, ada stokastik bla 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 bla, itu sudah lebih memenuhi, tapi belum breakout resist, sehingga kita bisa BOB misalkan begitu, buy on breakout. Lalu untuk yang break volume, simpelnya adalah break volume itu hanya menampilkan saham-saham yang volumenya lebih gede dari sebelumnya. Bisa jadi ada akumulasi, bisa jadi ada distribusi. Om, tapi kalau ngelihat broksumnya ada yang nampung kok. Pasti. Semua transaksi di bursa akan terlihat ada yang menampung, tapi ada juga yang guyur. Karena namanya juga transaksi jual beli. Kalau nggak ada yang beli, ya ARB tanpa transaksi. Makanya kadang ada saham yang antriannya berjuta-juta lot. Contoh saham Gocap, lihat. Antriannya berjuta-juta lot, tapi transaksi volumenya cuma 5, 6, 20, 50 lot. Kenapa? Karena nggak ada yang mau beli gitu loh. Jadi ketika saham itu ARB dengan volume kecil, berarti memang nggak ada yang mau beli. Makanya nggak bakal kelihatan ada akumulasi, yang kelihatan cuma distribusi. Kenapa? Nggak ada yang mau jual, nggak ada yang mau beli. Kalaupun ada yang beli, biasanya dia beli dari yang antriannya paling gede di bawah tuh. Yang antri duluan, biasanya sekuritas yang dumping atau bandarnya yang dumping. Begitu. Jadi nggak ada kriteria khusus dalam breakfall, hanya volumenya lebih gede dari sebelumnya. Jadi ada ledakan volume lah, simpelnya begitu. Apakah menarik? Biasanya ketika ada ledakan volume itu cukup menarik untuk dipantau. Kenapa? Karena berarti ada peningkatan aktivitas di saham itu. Tapi kalau yang keluar saham repo wajar aja, karena repo itu selalu volumenya kayak sisir, stagnan. Dalam artian dia selalu akan ada volume untuk menjaga likuiditas dari saham reponya itu tadi. Repo itu apa Om? Ada di panduan basic. Anda bisa langsung search repo. Nah, ini ada penjelasannya di sini ya. Begitu. Lalu kita kembali ke Jobot. Nah, kita signal bot sudah selesai. Sudah saya jelaskan juga tentang signal buy ini, persentasenya, support resistnya, dan lain sebagainya. Om, bisa nggak kalau misalkan habis dari sini, misalkan saya habis itu buka STA Trend gitu, atau FF Trend, atau misalkan buka Pivot Trend. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Anda kan bisa menganalisa lewat sini. Misalkan lihat, oh ternyata dia teknikalnya juga begini-begini nih yang lain. Kalau misalkan lihat ininya pixelnya, misalkan melihat pixelnya, oh ada 3 pixel hijau, menarik nih karena biasanya 3 pixel hijau, besoknya masih lanjut lagi. Oke, gimana? Analisa tergantung Anda karena itu adalah kreativitas dan penggunaan indikator masing-masing. Kita tidak mengikat Anda wajib menggunakan ini, wajib menggunakan ini, tidak. Anda bisa menggunakan analisa apa saja, bebas. Tapi kami menyediakan yang ada di request kami begitu di dalam bot ini, dan juga yang beberapa kami formulasikan. Nah, untuk awal-awal panduan yang pertama ini berdasarkan indikator yang kita racik begitu untuk Jobot. Nah, video yang kedua ini adalah untuk menjelaskan tentang indikator yang sebelumnya di request oleh para member, dan kemudian kita pertimbangkan, kita evaluasi, ada beberapa yang layak masuk dan akhirnya kita masukkan begitu dari requestan teman-teman juga begitu. Apa aja itu Om?
SR ini sudah kita masukkan di dalam video yang ini, jadi tidak perlu kita bahas ulang. Nah, Fibo ini ada sedikit perubahan. Pada dasarnya Fibonacci itu masih sama. Garis yang ada di atas harga sekarang itu merupakan garis yang ada di atas itu merupakan garis resisten, sedangkan yang ada di bawah harga sekarang merupakan garis support. Nah, kemudian yang perlu dipahami adalah bedanya gimana Om? Sebelumnya jika melihat di panduan yang lama ya, kita buka panduan yang lama. Nah, Fibo ini kan cuma begini. Sedangkan di panduan yang baru itu ada garis di bawahnya. Fungsinya buat apa Om? Garis di bawah ini adalah ketika dia breakdown di sini, kita bisa tahu Om setelah turun ini dia bakal kemana. Kita coba ya di Fibo BBCA. Nah, ketika dia nanti turun ke bawah 29.900, maka dia akan turun ke 29.522 atau 29.525 gitu kan, karena pembulatan fraksi. Lalu ke bawahnya lagi ada 29.000, kemudian di bawahnya lagi ada 28.500 begitu. Nah, ini adalah masing-masing support berdasarkan metode Fibonacci. Oke. Kemudian STA sudah kita jelaskan di video sebelumnya, lalu TL juga sudah, FF juga sudah. Nah, ini adalah fraktal. Jadi, untuk fraktal ini juga kita gunakan untuk melihat support dan resisten. Kita bisa menggunakannya untuk melihat support dan resisten. Cara bacanya gimana Om? Kita lihat garis atas yang paling baru dan garis bawah yang paling baru. Itu menunjukkan support dan resisten dia saat ini. BBCA per hari ini itu resistennya ada di 38.50 dengan support di 29.900. Tapi Om selalu turun baru. Iya, karena setiap hari pergerakan harga itu akan membentuk support baru. Memang begitu. Nah, William Fractal itu menggunakan kalau yang bisa kita sebut sebagai support psikologis, bahwa dia belum tentu teruji. Belum tentu bolak-balik diuji seperti halnya Fibo kemudian SR, tapi karena dia merupakan support dan resist yang selalu berubah-ubah seiring penaikan dan penurunan harga, sehingga dia lebih cocok dipakai untuk daily trader, untuk scalper, atau untuk orang-orang yang kepengen AVG up, AVG down, untuk trading yang ibaratnya fast pace, bukan orang-orang yang butuh bisa kita sebut apa ya, butuh harga yang pasti setiap saat, tapi kecenderungannya akan lebih ke orang-orang yang butuh harga yang terus berubah gitu loh. Jadi agile. Ketika harganya trennya seperti ini, kita menggunakan titik support di sini begitu. Ya, jadi ini untuk lebih ke trading jangka pendek ketimbang jangka panjang. Untuk menggunakan FR. Kemudian ada VBEX. Nah, VBEX itu sama seperti Fibo, garis yang ada di bawah harga sekarang merupakan support, sedangkan garis yang ada di atas harga sekarang merupakan resist. Tapi bedanya gimana Om? Nah, VBEX bisa kita gunakan untuk melihat resisten saham ATH. Misalkan VBEX DMMF, saham ATH terus nih tiap hari nih. Nah, tuh beda dengan SR DMMF. Kita coba ya. Tuh, resistnya udah jauh di bawah, sekarang udah jadi support, tapi VBEX bisa mengikuti. Kenapa? Kenapa kok bisa begitu? Karena bot selalu membuat karena VBEX itu adalah untuk proyeksi resisten. Nah, setelah breakout 2850 Om, targetnya kemana DMMX? Bisa ke 3216. Setelah itu kemana Om? 3717. Setelah itu kemana? 4200. Begitu. Nah, jadi untuk VBEX kalau misalnya Om cara tahu titik TP saham yang ATH gimana ya? Kalau buat swing bisa pakai VBEX. Begitu. Jadi kita, karena kemarin banyak teman-temannya, Om, ada nggak sih indikator yang bisa memperkirakan kita bisa TP di mana buat saham-saham yang ATH dengan VBEX ini? Begitu. Garis yang ada di bawah harga sekarang merupakan support, dan yang di atas harga sekarang merupakan resist. Harga sekarang yang ini ya, yang ada
Tanda ini kalau bingung bisa lihat di harga close 2770 di sini. Oke. Cukup segitu aja. Lanjut ke pivot. Nah, pivot ini juga merupakan fitur chart analisa yang kita gunakan untuk melihat support dan resist. Banyak banget sih yang cek support resist. Mana yang paling benar? Sama-sama benar. Kita nggak ada satupun indikator di saham ataupun di instrumen keuangan lain yang ini yang paling benar, nggak ada. Karena kalau ada berarti sudah ditemukan holy grail. Kalau misalkan begitu, pergerakan market akan sangat terbaca dan ada akhirnya tidak jelas. Coba kalau misalkan teman-teman lihat kripto hari ini, BTC turun, semua turun. BTC naik, semua naik. Terus bedanya apa? Satu digoreng, semua naik. Ya kan? Jadi aneh malah kayak bayangin kalau misalkan pergerakan gorengan itu sama dengan blue chip. Ayo, kita mau trading yang mana? Ketika turun, semua turun. Ketika naik, semua naik. Ketidakpastian itu adalah kesempatan. Begitu loh. Makanya tidak ada indikator yang ini paling benar nih. Dari semua indikator di dunia, ini yang paling benar. Nggak ada. Karena kalau ada, berarti trading sudah nggak ada. Nggak layak kita trading. Kenapa? Ya sudah, semua bergerak atas satu komen. Ada satu komando di semua instrumen keuangan yang menggunakan chart yang bisa dikasih indikator itu. Makanya nggak ada namanya holy grail. Indikator itu ibarat senjata sniper, ibarat senjata rifle yang buat sniping itu. Keakurasian kemudian mati apa enggak yang kita tembak targetnya itu, kena atau enggaknya tergantung yang nembak, tergantung kita sebagai pengguna indikator. Kalau kita nggak bisa make, ya nggak akan kena. Kita nembak niatnya ke A, tiba-tiba nyampainya ke C, melenceng, terus akhirnya ya sudah, kita nggak jadi dapat apa-apa gitu kan, akan berujung cut loss. Makanya indikator itu tergantung dari kita yang menggunakan, bukan kesaktian indikatornya. Taunya gimana indikatornya kayak gimana? Taunya adalah dari kita masing-masing yang mempelajari indikator tersebut. Jadi kita yang memang harus secara aktif belajar mencari tahu indikator. Apakah semua indikator harus dipelajari? Tidak. Tapi kalau Anda mau dan punya waktunya, silahkan. Siapa tahu Anda menemukan indikator yang terbaik buat Anda, tapi bukan yang paling benar di pasar ya, tapi yang terbaik buat Anda. Dengan toleransi risiko yang Anda punya, modal yang Anda punya, waktu yang Anda punya untuk menganalisis saham, satu indikator bisa jadi cocok buat Anda, tapi tidak cocok buat saya. Jadi itu yang harus kita pelajari masing-masing. Fraktal cara bacanya itu pivot ini cara bacanya sebenarnya sama dengan yang lain. Garis yang ada di bawah harga sekarang itu merupakan garis support, garis yang ada di atas harga sekarang itu merupakan pivot. Nah, silakan Anda bisa gunakan yang mana saja terserah untuk mengetahui support dan resist. Anda pelajari lagi, Anda bisa cek di Google atau mau lihat di YouTube atau mau baca buku atau mau terserah cara belajarnya bagaimana. Tentang kenapa sih kok kita harus pakai pivot nggak pakai Fibo atau nggak pakai apa? Kalau itu saya akan jawab terserah. Tidak ada kenapa kok. Ya karena selera saja. Sama kayak misalkan saya kenapa kok suka pakai baju biru dongker, sedangkan si C suka pakai baju biru ya, suka pakai baju hijau misalkan, ya selera kita aja, nggak ada alasan tertentu. Mungkin kelihatan bagus di kita atau sering kasih kita cuan indikator ini ketimbang yang satunya. Kan tergantung, sama seperti yang tadi analogi sniper yang saya bilang itu, tergantung kita masing-masing menggunakan senjata itu seperti apa. Begitu. Jadi metode pivot kita punya 4 resisten dan 4 buah support. Sedangkan pivot ini garis tengah ketika hitungan pivot ini dimulai. Nah, hitungan pivot ini akan berubah setiap 1 minggu karena kita menggunakan pivot weekly untuk digunakan daily. Dan akhirnya terbukti bahwa ini metode seperti ini cukup akurat ya, cukup reliable karena seperti DMMX dia ketahan di 2590 sebenarnya, ini bukan 2590 karena
fraksinya kan, tidak ada fraksi 5 di dalam harga 2000 ke atas. Begitu. Ya, jadi untuk chart begini saja sebenarnya. Untuk penggunaannya bisa kembali lagi ke teman-teman masing-masing. Lalu selanjutnya ada penjelasan screener. Nah, sama seperti chart, bahwa screener sudah beberapa kita jelaskan, cuman perbedaannya ada di filter. Kalau misalkan dilihat di video sebelumnya kan ada filter market cap, di mana market cap itu ada yang 1.500 miliar dan 100 miliar. Sekarang itu semua sudah tidak ada. Kita hapus, kita ada penyesuaian filter, namun isinya ternyata lebih reliable ketika kita menghilangkan market cap-nya dan mengganti dengan cara analisa lain. Nah, cara analisa gimana om persisnya? Itu rahasia dapur lah ya, rahasia kokinya begitu. Saya dan admin bot bersama dengan Om Silent kita mengembangkan cara baru karena kita melihat di teman-teman member juga kok nggak ada yang pakai di 100 miliar lah. Yang keluar kan berarti di atas 1 triliun doang. Gorengan-gorengan gemesnya nggak keluar. Berarti gimana nih caranya biar bisa trading di saat market jelek menggunakan bot ini? Kita hilangkan market cap, kemudian kita ganti ke filter lain yang lebih reliable untuk menghilangkan saham-saham yang goib, yang nggak jelas, yang nggak liquid kayak gitu-gitu. Jadi bedanya cuma di situ kalau untuk yang awal-awal ini, dan itu berlaku di semua. BB down sudah, pixel sudah, break sudah. Nah, kemudian kita mulai ke yang ini, list EMA periode. Jadi contohnya list EMA 20 ini adalah untuk menunjukkan saham yang hari ini, ketika misalkan Anda menggunakan di tanggal let's say hari Selasa, berarti Selasa pada saat closing market, berarti Anda mau melihat saham yang di hari Selasa ini berhasil breakout dari exponential moving average yang ketika breakout itu gimana om? Misalkan EMA 20 yang kita gunakan contoh, ini ada di harga 200. Lalu saham dibuka di 180. Nah, closingnya itu ada di 210. Nah, itu adalah breakout karena berhasil menembus ke atas. Ingat, garis yang ada di atas harga sekarang merupakan garis resisten, sedangkan yang ada di bawah merupakan support. Breakout dan breakdown. Breakdown itu jebol ke bawah, breakout itu jebol ke atas, begitu. Jadi list EMA ini adalah untuk menunjukkan saham-saham yang breakout garis EMA-nya. Periode yang kita dukung di komen ini adalah periode EMA 9, EMA 13, EMA 21, EMA 34, dan EMA 41. Begitu. Jadi ini adalah angka-angkanya, ini bisa kita ganti ke angka yang ini. Sorry tadi 20 salah. Saya minum dulu. Lalu list SMA ini sebenarnya sama aja, cuman nah kalau teman-teman sadari di dalam OLT MA itu ada 3 jenisnya. Ada MA biasa atau SMA, Simple Moving Average, lalu yang kedua ada EMA, lalu yang ketiga ada WMA. WMA ini saya lupa persisnya seperti apa karena jarang juga orang pakai. Nah, EMA ini adalah Exponential Moving Average. Jadi MA yang lebih sensitif, ibaratnya begitu simpelnya ya. Karena kalau SMA itu membagi rata, MA5 itu menjumlahkan harga 5 candle ke belakang, kemudian dibagi 5. Kalau EMA itu pembobotannya ada lebih gede di harga yang paling baru, sehingga dia lebih sensitif. Begitu. Nah, list SMA ini adalah list yang adalah komen untuk menampilkan saham-saham yang berhasil breakout dari MA yang simple, yang dibagi 5 tadi itu, yang rata, bukan yang EMA. Periode yang didukung 5, 10, 20, 60, 120. Begitu. Lalu gap view ini kita gunakan bisa untuk trading scalping. Nah, jadi komen ini kemarin ada member yang nanya, Om bisa nggak sih kita nyari saham lagi gap up, jadi kalau dia ada koreksi itu kita bisa nadah, kita bisa coba scalping ketika dia nutup gap, habis itu balik lagi ke atas. Nah, jadi komen ini bisa. Nah, kita menyarankan setelah backtest menggunakannya itu antara jam 9.00 sampai 9.10 saja. Jangan lebih dari ini. Kenapa? Karena volatilitas market ini yang kita harapkan. Ketika dia gap up, nutup gap,
koreksi dulu, nutup gap, habis itu dia plum meledak lagi. Itu yang kita harapkan. Begitu. Nah, jadi kita pakainya di antar jam segini untuk menampilkan saham-saham yang dibuka dalam kondisi gap up atau lompat ke atas. Biasanya karena ada berita atau apa, atau kepengen nyari saham yang lagi hype nih hari ini apa, begitu. Menggunakan gap view. Gap down ini adalah untuk mencari saham yang kebalikannya gap view, dia lompat ke bawah atau harga opening di bawah harga closing kemarin. Ini kita menggunakannya untuk scalping dengan asumsi misalkan saham yang opening ARB terus mantul. Nah, itu adalah saham-saham yang opennya gap down. Kita juga menyarankan ini untuk digunakan hanya di antara jam 9.00 sampai 9:10 begitu. Ini untuk kebalikannya. Bisa digunakan untuk day trade kalau mau, bisa di hold karena kan hari ini, tapi kalau misalkan nge-hold risikonya agak lebih gede ya, jadi mendingan cari saham-saham yang lain ketimbang gap down. Ini kita gunakan hanya untuk scalping dengan asumsi bahwa dia akan menutup gapnya hari itu. Lalu ada cukup untuk gap down, lalu ada rebem. Nah, rebem ini adalah rebound rebound EMA. Jadi rebound ini juga menarik karena ada beberapa saham yang kadang kita sebut sebagai rejection support ya, bahwa dia sempat turun tapi habis itu mantul lagi dan closing di atas supportnya. Itu adalah pertanda bagus. Kenapa? Pasar sudah menilai saham itu terlalu banyak turunnya, jangan turun lagi, ayo mantul, tekanan belinya mulai melawan sehingga dia bertahan di atas supportnya. Karena saham yang jebol support itu memiliki kecenderungan turun lebih banyak ketimbang naik. Sedangkan saham-saham yang rebound atau saham-saham yang reject, saham-saham yang awalnya turun kemudian naik, itu punya peluang untuk lanjut naik lebih gede. Nah, rebound ini kita bisa pakai yang REPMA atau RIBEM. Mending yang mana om? Selera. Ada orang yang pakai EMA, ada orang yang pakai SMA. Bisa dipilih. Kalau untuk EMA saat ini kita dukung adalah 9 dan 41, nantinya akan ada 9, 13, 21, 34, 41. Ya kan? Lalu untuk yang rebound MA biasa, ini yang kita dukung adalah 5, 10, 20, 60, 120, 200 begitu. Fungsinya sama saja. Bisa dipakai buat swing juga, bisa dipakai buat day trade juga bisa, beli buat jajan sore juga bisa kalau mau nyari sendiri begitu. Tapi semua yang keluar di bot screener jangan langsung di HK. Tapi analisa lagi dulu berdasarkan bandermologinya atau misalkan Anda menggunakan teknikal yang kayak gimana terserah. Tapi wajib dianalisa dulu lagi ya. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke UMA. Nah, UMA ini adalah saham-saham yang kalau misalkan rebound dan breakout itu kan baru terjadi hari itu, sehingga biasanya kalau untuk orang-orang yang toleransi risiko rendah, mereka bakal mengharap adanya konfirmasi dulu, adanya ibaratnya ngomongnya, adanya periode sideways paling tidak 2-3 candle di mana ia berhasil bertahan di atas garis supportnya itu. Ketika supportnya let's say 575, kemudian dia sempat turun atau di akhirnya breakout, nah paling tidak itu butuh 1-3 candle untuk mengkonfirmasi bahwa dia kuat di atas support yang di atas resist yang sekarang menjadi support itu. Jadi di dalam list UMA ini adalah saham-saham yang sudah sempat sideways di atas garis MA-nya. Jadi dia udah sempat mantul bolak-balik tuh biasanya diem di situ-situ aja. Nah, kita coba ya. Kita pakai list UMA 20. Nah, kita coba pilih saham baca. Nah, baca ini kan dia sudah sempat sideways di MA20. Susah. Kita pakai ini aja. Nah, baca. MA20 merupakan garis yang biru. Nah, dia kan sudah sempat sideways di sini sehingga risikonya itu terbatas. Kalau dia di atas MA20 kita bisa hold, tapi kalau dia jebol berarti dia jelek. Nah, baca ini punya support di 418 sampai 424. Jadi di area ini kita bisa beli juga. Saya sih prefer nunggu di antara angka ini begitu. Ini untuk analisa teknikal.
Jadi UMA itu menampilkan saham-saham yang sudah berhasil bertahan di atas support moving average-nya, umumnya lebih aman dan lebih berpotensi untuk breakout karena sudah berhasil tertahan. Jadi mencari saham yang sudah berkonsolidasi di atas garis moving MA dan berpeluang untuk breakout. Nah, tapi ada risiko breakdown tetap ketika dia trend udah diem lama. Contohnya adalah saham WIM. WIM ini adalah saham-saham yang tipe saham yang cukup ngeselin. Kenapa? Nih, dia sudah sempat berhasil sideways di sini nih, sideways yang cukup cantik sebenarnya, ya kan? Terus tiba-tiba dia breakdown, terus akhirnya jadi resist ini supportnya. Nah, dia turun lagi, mencoba breakout, gak kuat, turun lagi. Nah, ini jadi zona sideways yang baru. Apakah kemudian bisa WIMP turun lagi? Bisa, WIM bisa jadi turun lagi ketika dia jebol di garis support 530 nya begitu. Ini supportnya salah, 530 sampai 555. Nah, begitu. Jadi zona konsolidasi seperti ini pun bisa jadi breakdown, tapi peluang untuk breakoutnya itu lebih besar begitu. Nah, kita bisa mencari saham-saham seperti itu dengan menggunakan list UMA periode. Silahkan dipilih MA-nya, cuman kalau untuk ini kita hanya menggunakan simple moving average ya, karena lebih santai, tidak terlalu volatil MA-nya itu, seperti itu. Komen ini membatasi hanya memunculkan saham-saham yang 10 tick di atas MA-nya, jadi tidak boleh lebih, karena kalau lebih kita udah nganggap dia berhasil breakout. 10 tick itu kan kalau fraksi 25 itu sudah sekitar kalau misalkan fraksi 1 itu sudah sekitar 10%, jadi itu udah breakout hitungannya. Tapi buat saham-saham yang fraksi 5, fraksi 20, fraksi 10 itu relatif kecil persentasenya kalau 10 tick itu. Coba aja BBCA 10 tick itu berapa? Baru sekitar 1%-an lebih dikit, belum gede-gede banget kayak gitu. Nah, jadi kita batasin di 10 tick. Nah, catatan dan disclaimer bahwa bot ini merupakan screener yang kita buat untuk mempermudah Anda dalam menyisir saham, memilih saham yang ada di bursa. Gunakan fitur atau list yang Anda ketahui dengan indikator dan metode yang sudah Anda pahami risiko dan peluangnya. Karena sekali lagi, semua yang keluar di bot bukan merupakan rekomendasi resmi, tapi merupakan alert, begitu. Nah, jadi Anda harus memahami risiko dan peluang dari setiap indikator yang ingin Anda gunakan. Saham yang keluar di list tidak 100% dijamin naik, namun memiliki peluang yang lebih besar untuk naik ketimbang turun. Indikator yang digunakan dalam fitur ini sebagian ada yang kami racik dan ada beberapa yang merupakan request dari member, sehingga kalau teman-teman keluarga besar Silent Trader Academy ingin merequest indikator atau metode screener, itu bisa disampaikan langsung kepada saya @asisten silent, dan kami akan tampung dan evaluasi lewat diskusi bersama dengan admin bot. Karena bot yang bikin bukan saya, tapi ada pihak lagi yang kita minta tolong bantuan untuk membuat bot ini. Jadi saya hanya memberikan, kita mau analisis pakai ini, parameternya ini. Nah, tidak semua berangkat dari kami, tapi teman-teman juga bisa request loh, saya pengen dong ada indikator ini, bisa apa enggak? Nanti kita evaluasi, bisa, ya udah kita pasang. Kalau misalkan, wah ini nggak bisa nih, kenapa? Karena akurasinya kecil, atau mungkin cuma Anda yang pakai, contohnya, saya mau nambah MA56. Kalau bukan Anda, nggak ada yang pakai MA itu, jadi kita mau tambahkan pun sia-sia, karena cuma Anda yang pakai, begitu kan? Jadi ada beberapa indikator tidak akan kita bisa pasang karena yaitu penggunanya hampir tidak ada, begitu. Selain Anda, jika memungkinkan untuk dikembangkan, kita akan berpotensi memberikan keuntungan serta akurasinya dapat diandalkan, maka akan kami pasang ke dalam Jobot. Sekian dari saya. Nah, boleh tahu nggak nanti masing-masing indikatornya itu sebenarnya kayak gimana? Silahkan Anda bisa tanya ke saya, diskusi ke saya, atau misalkan cari di Google sendiri, silahkan.
Yang penting perlu diingat adalah dilarang asal HK demi kebaikan porto kita bersama. Karena Anda konsultasi, saya hanya menjawab, tapi saya nggak ikutan pusing, ya kan? Karena Anda yang HK, kehilangannya adalah duit Anda sendiri, sehingga demi kebaikan porto kita bersama, jangan asal HK, selalu analisa ulang. Jangan mudah kemakan pom-pom, selalu konfirmasi. Yang selalu saya ingatkan di semua video panduan basic, bagi Anda penonton setia saya, gila penonton setia. Yang selalu saya katakan adalah rajin pangkal cuan dan malas pangkal cut loss. Ketika Anda malas membaca, malas belajar, ya Anda cuma akan datang keliling dengan tipe yang keliling grup kemudian nanya, Om saham apa yang ngarah? Om saham apa yang ngarah? Atau kena pom-pom dikit, peluang ARA naik 50%, wah, naik ribuan persen to the moon. Padahal besoknya diguyur, ya kan? Nah, kalau Anda tidak ingin membaca, tidak ingin belajar, meningkatkan kualitas dan skill trading Anda, ya seperti kata Om Silent, porto Anda tidak akan berkembang. Percuma Om Silent dan saya menjelaskan sampai mulut kita berbusa-busa, sampai kayak air sabun cuci piring dikocok-kocok begitu, berbusanya banyak sekali, namun Anda tidak mau belajar memang. Anda cuman kepengen, saya kepengen naruh 10 juta, bulan depan harus jadi 1000 miliar atau 1 triliun. Gimana caranya Om ya? Kalau saya bisa, semua orang juga pasti bisa. Karena kita nggak bisa seperti itu, makanya masih ada orang yang nggak kaya-kaya. Kalau Anda pengen kayak gitu, berarti semua orang juga nggak harus kerja, trading aja semua. Emiten-emiten itu tutup aja, kita trading semua. Pertanyaannya kalau kayak gitu semua, siapa yang bakal jadi emiten? Kalau Anda kepengen seperti itu, kan tidak bisa. Tapi kita bisa secara perlahan tapi pasti meningkatkan growth dari aset kita dengan target yang rasional. Tidak bisa dalam waktu yang sesingkat itu pengen cepet kaya, tiap hari kerjanya nyari saham ARA. Susah. Saham ARA itu pasti akan ada setiap hari. Mau itu saham gak liquid, mau itu saham yang bagus, mau itu saham yang cuma dengan 5 lot aja bisa ARA, ya kan? Saham ARA itu kan selalu ada. Pertanyaannya, gimana cara nemukannya? Ya kadang kita nggak tahu, tiba-tiba aja ARA. Tapi kadang memang karena kita bandarnya, kita bisa ngarahin sendiri. Jadi begitu. Kita tidak bisa tiap hari, intinya adalah point being, trading itu kita cukup rasional saja, bahwa jika standar katakanlah aset investasi yang risikonya menengah itu biasanya returnnya dalam 1 tahun, ingat ya dalam 1 tahun, jadi 12 bulan itu 12%, biasanya reksadana terproteksi atau reksadana pasar uang dan sejenisnya. Itu biasanya, atau deposito yang ketika Anda high net worth individual dengan berbagai komposisi portofolio, Anda bisa dapat 12%. Itu pun sudah sangat bagus untuk kalangan pasar keuangan. Jika kita bisa memasang target 10% saja per bulan, 10% portofolio per bulan dengan breakdown ke dalam 20 hari ya, karena kita 4 minggu, 1 minggu 5 hari trading ya. 10% berarti sekitar kita cari dalam 20 hari itu cuma 0,5%. Kita cuma butuh 0,5%. Dalam waktu sebulan kita udah lebih gede daripada suku retail negara. Suku retail negara 8% per tahun loh. Reksadana rata-rata 6,8 sampai 9 lah. Kadang ada yang 11 juga. 10,8 segituan. Itu dalam 1 tahun. Anda dapat 10% dalam 1 bulan. Gak usah mulu-mulu. 2-3% TP, 2-3% TP, 2-3% TP dengan money management 5-6 saham di porto. Cukup. Gitu aja dalam sebulan Anda sudah, dalam 1 tahun Anda sudah bisa melipat gandakan uang Anda. Daripada di bank atau di deposito atau di mana-mana Anda cuma dapat under 20%, under 15 sih sebenarnya. Mending ditradingkan dengan risiko yang terbatas, mengikuti arahan dari Om Silent juga di channel harian bahwa kita selalu memilihkan saham-saham yang aman.
Cuman kadang teman-teman sendiri yang tiba-tiba berinisiatif HK pucuk, terus saya di situ nggak mau cut loss, nggak mau belajar. Sudah pernah ngehold saham yang awalnya bisa CL minus 3%, tiba-tiba di hold sampai minus 50% CL, tapi besoknya diulangin lagi. Berarti kan memang Anda tidak belajar dari pengalaman, begitu loh. Karena terulang lagi. Ada yang portonya awalnya 40, kemudian sudah kita manage menjadi 6, bulan depan kemudian balik lagi, portonya ada 40 dan merah semua, bingung habis itu. Cash habis, porto minus semua, ada 40 lagi. Kan gimana manage-nya, begitu loh. Susah, kita mau CL kegebuk gede, mau MM juga habis cash-nya, mau SOS juga nggak bisa karena dikontrol kebanyakan, ada 40. Jadi teruslah untuk belajar, membaca, meningkatkan kualitas trading kita. Apa sih yang salah kalau kita cut loss? Kenapa kok bisa cut loss? Apa yang bikin kita cut loss? Kenapa kok saham yang turun aku hold? Jangan kita bangga menjadi orang-orang yang punya saham naik dijual karena takut turun, tapi punya saham turun di hold karena takut naik. Kan kenapa nggak dibalik gitu loh? Kenapa nggak dibalik? Kenapa nggak, aku mau hold sahamku yang naik, takutnya naik lagi. Misalkan agro, saya punya di harga 880. Jual nggak ya di 900? Hold dulu deh, nanti kalau takut naik lagi. Terus tiba-tiba udah ada di 2100 lebih. Ya kan? Mending kayak gitu daripada aku nge-hold Unilever di 8.000, turun ke 7.000, turun ke 6.000, turun ke 5.000, nggak tahu sekarang di berapa Unilever. Sekarang di 4.000, padahal Anda dulu ketika masuk di 8.000, dia ada di periode sideways ini, Anda bisa CL di sini. Ya paling tidak kalau misalnya tak bingung-bingung ya CL di sini lah, 7.750 lah. Udah CL ya kan, Anda selamat dari keterpurukan ini. Nah tuh, bisa selamat. Kalau urusan nanti dia ternyata seperti ini, katakanlah Anda beli di sini, terus CL jebret, terus dia naik lagi, bisa nggak kita beli lagi di sini? Bisa, kemudian jual cuan di sini jebret ya kan. Tapi kalau Anda keseret kayak gini, ini AVG down-nya gimana? Punya tidak cashnya? Mental Anda udah kena atau belum? Percuma kita trading duit banyak tapi kena mental. Mau HK takut, mau AVG down takut, tapi nggak mau jual karena takut naik. Ya serba salah. Dikasih cuan bingung karena takut turun, dikasih sangkut bingung juga karena takut naik. Terus gimana? Makanya kita simpelnya trading adalah mudah. Jebol support out, breakout resist, hold. Kalau dia breakdown lagi, resist yang sudah menjadi support itu ya kita jual. Simple kan? Karena support itu adalah batas toleransi yang kita tentukan. Saya nggak pengen loss lebih dari 5% porto saya, ya sudah, minus 5% saya CL. Urusan nanti naik lagi tinggal beli lagi. Tapi kalau dia turun lagi sampai minus 30%, kita selamat loh. Kita nggak pusing karena pasti kita akan seneng kayak yes, udah jual, turun lagi dong. Untung udah jual. Tapi kalau misalnya tahu gitu kemarin ku jual, aduh turun lagi, aduh pusing lagi, aduh nggak mau trading, salah HK akhirnya, dikit-dikit takut, terus akhirnya saham yang direkom Om Silent, yang naik nggak beli, yang turun malah di hold. Padahal Om Silent sudah dengan jelas memberikan titik support, titik support dan titik TP. Kita tinggal ikut arahan. Cepet loh membalikan modal dari VVIP Om Silent itu, cepet banget. Tapi kadang kita sendiri yang bikin itu jadi susah dengan nggak mau ikut arahan, ngebandel. Kita mending ngehold saham minus 30% daripada ngelepas di minus 5%, masukin saham baru yang ternyata bisa ngasih yield 10%. Nggak tahu kenapa, mungkin itu yang dinamakan teori risk aversion ya, kalau misalkan teman-teman ambil WPPE atau CFA, atau apa tuh, ibaratnya analis media itu ya, certified stock analis CSA, kemudian ngambil CFA, kemudian ngambil WPP, itu ada yang namanya istilah risk aversion. Itu psikologi trading, wajar sih sebenarnya, cuman nggak bagus. Karena dia wajar bukan berarti dia karena dia terjustifikasi oleh
massa bukan berarti itu hal yang benar kan, begitu. Nah, jadi mungkin segitu saja video yang bisa saya bawakan hari ini dengan petuah yang sangat panjang. Kalau mau di skip juga nggak apa-apa. Terima kasih buat yang sudah menonton, yang mau mendengarkan curhatan saya. Yang sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. As always, be silent, be cuan. Selamat sore, terima kasih. Sampai jumpa di series panduan basic selanjutnya.